Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan kepada Ibu Almas dan Ibu Indah, pembagian waktu kita maksimal 30 menit dengan pembagian. Pertama, peserta atau Bu Almas menyampaikan tayangan atau presentasi 10 menit maksimal. Kemudian setelah itu nanti Pak Mustahil selaku penguji memberikan beberapa pertanyaan maksimal 10 menit. Dan untuk Bu Indah selaku mentor nanti waktunya 5 menit, sifatnya adalah penguatan. Saya kira itu, silakan waktu 10 menit untuk Bu Almas mulai sekarang. Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, silakan. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almas Intikia Sati, peserta Laser CPNS Kementerian Agama 2025. Instansi saya dari UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang terhormat Bapak Mustahid SE selaku penguji pada hari ini. Yang terhormat Ibu Indah Wijaya Antasari selaku mentor saya. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Gunawan MPD selaku coach dan moderator pada kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Perpustakaan Zona Aman, Literasi, Informasi, dan Kampanye Edukatif Cegah Kekerasan Seksual di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada 2025. Untuk latar belakangnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN wajib memiliki kompetensi dan nilai berakhlak. Nilai-nilai perlu diinternalisasi sejak masa CPNS melalui Lansar CPNS yang ditegaskan dalam Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 sebagai pembentukan karakter ASN berintegrasi. Kemudian saya sendiri sebagai dosen di PTKIN, peran saya bukan hanya mendidik, tetapi juga melayani publik dan peka terhadap isu sosial, termasuk juga isu kekerasan seksual di kampus. Salah satu isu yang mendesak di lingkungan kampus saat ini yaitu isu kekerasan seksual. Di tingkat nasional, sebagaimana data dari Komnas Perempuan, terdapat 35% kekerasan seksual terjadi di pendidikan, termasuk kampus. Jadi dapat disimpulkan bahwa kampus juga belum menjadi tempat yang aman. Nah, di UIN Saizu sendiri terdapat kurang lebih 3 kasus dalam 2 tahun terakhir dan minimnya tindak lanjut dari kasus-kasus tersebut sehingga saya akhirnya memutuskan untuk mengambil aktualisasi dengan judul Perpustakaan Zona Aman. Lalu untuk bentuknya sendiri yaitu terdapat 3 kegiatan utama, yaitu pelatihan literasi informasi dan gender, lalu media edukasi dan kampanye preventif, dan pojok literasi anti kekerasan seksual. Yang tujuannya untuk meningkatkan edukasi dan pencegahan, membangun kesadaran kolektif, dan mewujudkan budaya kampus yang aman, inklusif, dan empatik. Serta perlu diketahui bahwa kegiatan ini sifatnya yaitu preventif. Kemudian untuk profil organisasi sendiri, saya bertempat di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki visi menjadi universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di Asia Tenggara pada tahun 2040. Dan misinya yaitu mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni, kemudian menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan, kemudian melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global, kemudian menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban, kemudian membangun kerjasama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir, mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional. Selain menjadi dosen, kebetulan pada masa CPNS kurang lebih 1 sampai 2 tahun, saya disetapkan dulu sebagai pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan untuk UPT Perpustakaan sendiri memiliki visi yaitu menjadi perpustakaan perguruan tinggi
Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengelolaan sumber daya informasi guna pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di ASEAN tahun 2040. Dan misinya yaitu ada 5, menyediakan berbagai sumber daya informasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat pemustaka, lalu memberikan jasa dan layanan informasi kepustakaan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian mengelola sumber daya manusia secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit dengan terus melakukan pengembangan profesional secara berkelanjutan, lalu menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana perpustakaan yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada pemustaka dan kinerja staf. Dan yang terakhir, mengembangkan mutu pengelolaan perpustakaan dan menjalin kerjasama bidang kepustakawanan dan informasi dengan pihak lain yang saling menguntungkan. Selanjutnya, untuk analisis isunya, di sini saya menganalisis dengan APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan loyal. Terdapat 5 isu sebelumnya, yaitu kurangnya tindak lanjut atas usulan deklarasi anti kekerasan seksual. Lalu isu kedua, yaitu ketidaksiapan sumber daya UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam transformasi menuju Badan Layanan Umum. Lalu yang ketiga, belum optimalnya pemindahan Fakultas Dakwah dan Saintek ke kampus 2, yaitu kampus Purbalingga. Yang keempat, penyimpangan penerapan reward and punishment di lingkungan Sivitas Akademika UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan yang terakhir, keterbatasan ruang penyimpanan di perpustakaan. Dari kelima isu tersebut, saya nilai dengan skornya yaitu 1 sampai 5, dan mendapat isu yang kurangnya tindak lanjut atas usulan deklarasi anti kekerasan seksual mendapat peringkat pertama. Lalu kemudian setelah itu 3 isu di peringkat 1 sampai 3, saya analisis lagi dengan USG, dan isu kurangnya tindak lanjut atas usulan deklarasi anti kekerasan seksual kembali menjadi peringkat pertama. Untuk argumentasinya, ini ada tabel eh, dari Komnas Perempuan. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa hampir kedua terbesar dari korban dan pelaku itu berada di lingkungan kampus, yaitu dengan pendidikan D1, D2, D3 hingga S1, yaitu dengan jumlahnya 571 untuk korbannya dan 448 untuk pelakunya. Ini data dari 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampus belum menjadi tempat yang aman untuk sivitas akademika untuk menghindari kekerasan seksual. Dan selanjutnya isu tersebut saya buat analisis fishbone-nya dengan 6 indikator, yaitu mesin, material, manpower, mother nature, melee, and method. Nah, deklarasi anti kekerasan seksual yang sudah dicanangkan di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri belum diikuti dengan kebijakan dan fasilitas konkret. Sehingga akhirnya dibentuklah rancangan aktualisasi, yaitu perpustakaan sebagai zona aman. Di sini terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, merancang persiapan dengan tahapannya berkonsultasi dengan mentor, merumuskan konsep, lalu berdiskusi dan berkolaborasi dengan pustakawan terkait konsepnya, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, lalu melakukan finishing prakegiatan. Outputnya, terdokumentasinya hasil diskusi dan rancangan awal. Untuk keterkaitan substansinya, yaitu ada nilai kolaboratif, lalu berorientasi pelayanan, kompeten. Untuk analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka akan menurunkan kepercayaan stakeholder karena tidak ada rasa saling menghormati dan integritas serta tidak adanya kolaborasi. Maka akan memperlambat persiapan serta anggaran yang terbuang. Untuk kegiatan kedua yaitu membuat pojok literasi anti kekerasan seksual. Outputnya yaitu tersedianya pojok literasi di perpustakaan dengan materi tentang kekerasan seksual. Untuk nilai berakhlaknya yaitu ada nilai kolaboratif, berorientasi pelayanan, kemudian ada nilai akuntabel, harmonis, dan adaptif. Analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka dapat terjadinya konten bias atau menyinggung korban karena kurangnya empati. Waktunya 1 menit lagi ya. Baik, Pak. Pelayanan publik. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pelatihan literasi informasi berbasis gender. Outputnya tersedianya modul pelatihan. Kemudian melaksanakan kampanye edukasi perpustakaan zona aman. Dan yang terakhir, evaluasi dan rancangan keberlanjutan. Kemudian ini untuk jadwal kegiatannya.
Dan yang terakhir kendala dan antisipasinya, yaitu kendalanya untuk kegiatan yang kedua itu mendesain poster infografis untuk pojok baca. Terdapat keterbatasan sumber daya visual dan antisipasinya menggunakan template desain yang tersedia dari platform yang ada. Kemudian melibatkan mahasiswa atau relawan untuk membuat desain grafisnya dan menggunakan konten dari sumber resmi seperti PPPA, Komnas Perempuan, dan UN Women Indonesia. Lalu untuk kegiatan yang ketiga, kendalanya keterbatasan waktu dan sumber belajar yang sesuai konteks lokal, serta potensi resistensi dari sebagian peserta terhadap isu gender. Untuk antisipasinya, menyediakan materi yang ringkas dan relevan dengan studi kasus lokal dan menggunakan metode diskusi partisipatif dan fasilitator yang berpengalaman. Kemudian untuk kegiatan keempat, kendalanya kurangnya partisipasi aktif mahasiswa serta keterbatasan media kampanye. Untuk antisipasinya menggunakan media sosial perpustakaan dan kanal resmi serta mengadakan event menarik seperti booth dan kuis. Dan yang terakhir, evaluasi dan rencana keberlanjutan kendalanya minimnya data umpan balik yang terkumpul secara sistematis serta kesulitan menjamin keberlanjutan. Antisipasinya menyebarkan kuesioner evaluasi secara daring dan luring, kemudian menyusun laporan kegiatan yang dilengkapi rekomendasi. Nah, perpustakaan zona Oke, aman terima ini, kasih Ibu. Waktunya baik, habis terima ya. kasih Pak. Waktunya juga. Oke, terima kasih Bu Elmas. Selanjutnya waktu 10 menit untuk Pak Mustahid menyampaikan beberapa pertanyaan. 10 menit mulai sekarang Pak Mustahid, monggo. Siap, terima kasih Pak Gunawan. Bu Almas, gimana kabarnya Bu Almas hari ini? Sudah presentasi? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Indah. Bu Almas, jenengan pakai ini ya, apa namanya, perpustakaan zona aman Iya Pak. terhadap perpustakaan ini di ruangan atau di apa itu Mbak? Semacam gedung tersendiri atau gimana itu konsepnya? Untuk di UIN Saiju sendiri, perpustakaannya itu eh, mempunyai gedung sendiri, Pak. Ini ada di Gedung sendiri ya? backgroundnya Bu Indah, Pak. Di gedung yang Oh sebelah siap. kanan. Itu gedungnya Hmm. sendiri, Pak. Kalian sudah survei setiap hari mahasiswa ke sana itu berapa mahasiswa gitu maksudnya? Dengan adanya teknologi yang sekarang digital itu, literasinya kan sekarang sudah pakai apa namanya internet yang cukup luas gitu. Iya, Pak. Masih ada minat nggak mahasiswa untuk ke perpustakaan? Untuk minat sendiri masih, Pak. Karena sampai saat ini masih banyak mahasiswa yang datang ke perpustakaan walaupun sekarang sedang libur semester, Pak. Jadi masih ada mungkin kurang lebih sepertinya lebih dari 100 dalam sehari gitu, Pak, mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan. Oh gitu. Hmm. Terus ini zona aman dari anti kekerasan ya? Iya, Pak. Hmm. Itu bisa nggak Mbak perpustakaannya mungkin antara perempuan sama laki-laki atau gimana? Atau Tidak jadi satu? jadi satu, Pak. Pada satu. Untuk antisipasi apa zona amannya itu gimana Mbak dengan adanya kekerasan yang tadi disampaikan Mbak Almas? Baik, Pak. Jadi, alasan saya memilih kegiatan ini atau judul ini itu karena kan di sebenarnya bukan di kampus saya sendiri ya, Pak. Sebenarnya banyak Hmm. di banyak kampus ada banyak kasus yang serupa gitu, Pak, terkait kekerasan seksual gitu. Cuman mungkin banyak juga yang kampus-kampus yang belum memiliki kayak tempat tersendiri untuk mahasiswa tuh merasa nyaman dan aman kalau ada di situ gitu. Mungkin mereka kadang merasa kalau di kelas tuh mungkin mereka aman gitu, tapi ternyata ada yang melakukan pelecehan di kelas gitu. Nah, untuk perpustakaan sendiri, mengapa saya memilih perpustakaan? Karena sesuai dengan keilmuan saya dan ditambah fasilitas di perpustakaan juga mendukung dengan adanya CCTV, lalu keamanannya yang memadai untuk ya mahasiswa itu bisa merasa lebih aman kalau berada di perpustakaan gitu, Pak. Ditambah dengan sumber ilmunya yang banyak sehingga kan perpustakaan itu sebagai tempat edukasi ya, Pak. Jadi mungkin mahasiswa jadi merasa Oke. lebih banyak mendapatkan ilmu dan edukasi terkait kekerasan seksual di perpustakaan gitu Pak, pencegahannya. Hmm.
Untuk literasi di perpustakaan itu Mbak Alman banyak nggak? Literasi Apakah disediakan dengan digital gitu? untuk literasi ininya Pak, apa seminar literasinya Pak? Pelatihan literasinya. Mm-mm. Untuk kegiatan pelatihan Mm-mm. literasinya sendiri kan ada literasi informasi dan literasi digital juga Pak. Jadi literasinya juga Begitu. dihubungkan dengan media digital juga Pak, melalui ya kanal resmi dari perpustakaan UIN Saizu Pak. Ada ya? Ada Pak. Oke. Kendalanya untuk tadi kan ada kendala ini ya Mbak, kurang aktifnya partisipasi dari mahasiswa ya. Iya Pak. Itu gimana Mbak antisipasinya? Untuk Selama antisipasinya. ini. Untuk antisipasinya sendiri karena kan ini masih bentuk kendalanya itu masih dalam angan-angan ya Pak. Jadi kayak ketakutan saya kalau misalnya nanti mahasiswanya itu Oh, kurang aktif gitu lah. Jadi untuk antisipasinya itu sebentar Pak. Untuk antisipasinya itu nanti saya akan menggunakan media sosial dengan kanal resmi dari perpustakaan tadi itu dan media sosial saya sendiri. Lalu saya akan mengajak mahasiswa saya sendiri karena kebetulan di semester depan saya mulai mengajar gitu Pak. Akan mengajak mahasiswa saya sendiri untuk ikut andil dalam kampanye tersebut gitu Pak. Jadi biasanya kalau melalui apa namanya teman ke teman itu malah semakin aktif mahasiswanya gitu Pak. Untuk begitu ya. kampanyenya itu. Sama media sosial juga itu ya. Iya Pak, betul. Oke, siap. Mungkin cukup Pak Gunawan dari kami. Terima kasih Selamat Pak. Pak Almas, Mbak Almas. Terima Semoga kasih sukses Pak. selalu. Oke, terima kasih Pak Mustahil sekali lagi. Waktu selanjutnya 5 menit untuk Ibu Indah selaku mentor. Waktunya bisa dihabiskan, bisa nggak habis. Yang intinya Bu Indah adalah penguatan, bukan memberikan pertanyaan, karena pertanyaannya sudah diberikan oleh Pak Mustahil selaku penguji. Moga Bu Indah, 5 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Pak Tahid. Alhamdulillah Mbak Alma sudah selesai presentasinya. Jadi untuk tingkat kunjungan ke perpustakaan sendiri, itu kalau di lingkungan UIN Saizu masih aman Pak, Alhamdulillah. Kalau dulu memang kita mungkin ada 1.000 sehari ya. Kalau kesininya ada 700, 600, itu masih besar. Dan itu karena kampus kita dibagi dua. Jadi bukan karena mahasiswa animonya terus jadi hilang, karena kita juga membagi dua, ada library digital. Jadi di HP mereka udah bisa baca buku-buku dari kita gitu Pak. Terus juga ada versi webnya gitu. Adapun konsep yang tentang zona aman itu sebenarnya bukan harus secara fisik saja, tapi kita memang memberikan pencerahan seperti apa Anda menghindari kekerasan seksual seperti itu. Karena saya melihat anak-anak yang kesini itu kan anak dari SMA, dari pondok, dari kecilnya nggak tahu lingkungan luar, ternyata begitu ada orang yang dianggap dituakan menurut dia. Terus kan ada semacam, kalau dalam ilmu komunikasi itu relasi kuasa, di mana anak baru itu relatif lebih manut aja gitu. Jadi seperti apa Anda harus menjaga diri Anda sendiri, itu kita lebih kepada literasi informasi itu. Adapun tahapan kegiatan di perpustakaan sangat banyak Pak. Jadi ada user education untuk mahasiswa baru, nanti bisa diselipkan tentang ini. Ada workshop literasi informasi digital untuk mahasiswa tingkat menengah ya, yang bukan mahasiswa baru. Ada juga yang untuk pasca sarjana. Adapun yang sedikit terlewat, mungkin tadi ya, kita kerjasama dengan ini Mbak Almas, Pusat Studi Gender. Sehingga di sana itu ada pendanaan yang memang dari kampus, dan insya Allah ya saya wajar juga nanti Pak Tahid mungkin menyaksikan programmu apa, kalau kayak gini kan perlu ini perlu itulah. Nanti kita bisa menempel ke Pusat Studi Gender di mana mahasiswa bisa lebih mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, dan dengan otomatis kan perlu dana ya, kita misalkan bikin banner, bikin apa seperti itu, bikin acara seperti itu. Insya Allah ini niat kita. Dari beberapa informasi yang saya kok miris banget, ada profesor yang pelecehan seksual di UGM kemarin itu ada di
universitas besar lainnya lagi, dan saya tidak ingin itu terjadi di UIN Seizu. Jadi memang ini preventif, Pak. Jadi bagaimana caranya mahasiswanya juga tahu duluan gitu. Jadi kita kan akan tahu jika ternyata ke sini itu nggak boleh nih, ini wilayah ini udah nggak bisa nih gitu. Maksudnya ada bagian-bagian tertentu yang emang bagian dari kita yang harus kita lindungi sendiri, seperti itu. Cukup, Bu Indah? Ya. Cukup? Oke. Ya, terima kasih Bu Indah atas penguatannya, dan insya Allah nanti Bu Almas akan memberikan action atau aktualisasinya selama 1 bulan. Mohon bimbingan dari Bu Indah supaya nanti lancar aktualisasi dan habituasinya. Oke Bapak Ibu, karena waktu juga, mari sesi kali ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Almas, tolong dipanggilkan peserta berikutnya atas nama Ibu Alfi. Baik, terima kasih Pak. Terima Terima kasih, saya Liv ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.